Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Beberapa waktu lalu ada pernyataan dari seorang mubalek bernama Muhammad bin Anis Sahab soal pertemanan dengan non-muslim yang sebaiknya dihindari oleh orang Islam. Pertemanan dengan non-muslim itu bisa menyebabkan penurunan iman bagi orang Islam. Demikian kata dia. Seperti biasa, mubalek mendasarkan argumen-argumen mereka pada hadis dan juga ayat Al-Quran, namun cara pemahamannya dilepaskan dari konteks atau zaman. Misalnya dalam ruang dan waktu apakah hadis-hadis tersebut muncul dan ayat-ayat Al-Quran dimunculkan yang berkaitan dengan pertemanan dengan seorang non-muslim. Beberapa waktu lalu, sekitar Maret 2022, Syafiq Riza Basalamah juga menganjurkan hal yang serupa, larangan berteman dengan non-muslim. Ini situasi yang menyedihkan bagi kita semua. Mubalek-mubalek ini nampaknya masih berpikir dalam pola awal penyebaran Islam di mana lingkungan pada saat itu boleh jadi memang lingkungan kontestasi, permusuhan, dan bahkan peperangan antar masyarakat agama. Kalangan non-muslim dianggap menjadi tantangan bagi kalangan muslim karena mereka non-muslim merasa terancam dengan kemunculan masyarakat atau kelompok agama baru. Demikian juga bagi kalangan muslim menganggap orang non-muslim adalah musuh mereka atau bukan teman karena orang Islam menganggap non-muslim memeluk keyakinan yang harus mereka luruskan. Agama mereka dianggap oleh kalangan muslim harus direvisi. Apakah benar bahwa pemahaman yang melarang orang muslim berteman dengan kalangan non-muslim itu merupakan pemahaman yang mendominasi pada zaman itu? Pertanyaan lanjutan, apakah cara berpikir sebagaimana yang mubalek katakan ini benar-benar sudah hilang dari kita, umat yang hidup pada zaman sekarang ini, atau masih ada? Pada masa awal Islam, pemahaman tidak boleh berteman dengan non-muslim dengan argumen-argumen di atas memang umum. Namun, pertemanan dengan non-muslim tetap saja ada yang melakukannya. Bagaimana Nabi Muhammad bisa membangun Islam pada masa itu jika tidak mendapatkan pertemanan atau aliansi dengan ayahnya Sayyidina Ali, Abu Talib yang sampai akhir hayatnya menurut kalangan Sunni belum masuk Islam. Meskipun Abu Talib mengikuti agama Ibrahim sebagai nenek moyangnya. Nabi Muhammad juga pernah mendapatkan pertolongan dari kalangan non-muslim saat mendapat serangan dari komunitas Taif yang merasa kedatangan Nabi Muhammad ke wilayah mereka sebagai ancaman bagi mereka. Orang Nasrani bernama Adas ini membawa segenggam buah anggur untuk disodorkan kepada Nabi Muhammad. Cerita seperti ini saya yakin banyak terjadi pada masa awal Islam. Bahkan Al-Quran sendiri juga membolehkan muslim dan non-muslim untuk melakukan bisnis, untuk mengobati satu sama lain, untuk melindungi dari ancaman kekerasan satu sama lainnya juga. Namun, semua cerita yang konstruktif dan berorientasi pada penciptaan perdamaian ini terkubur oleh orientasi dakwah yang sengaja menonjolkan hal-hal buruk dalam hubungan antara muslim dan non-muslim. Mengapa mubalik seperti Habib Muhammad bin Anis Sahab ini ingin mencari pesan-pesan untuk melakukan destabilisasi hubungan muslim dan non-muslim? Apakah mereka tidak senang melihat keadaan Indonesia yang relatif stabil dan harmonis dalam kaitannya hubungan muslim dan non-muslim? Apakah mereka masih memendam keinginan agar Indonesia ini menjadi negara yang homogen dalam hal keagamaan? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu akan ada jika orientasi yang sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Anis Sahab atau yang lainnya itu ada. Pertanyaan berikutnya adalah apakah cara berpikir agar kita tidak berteman dengan non-muslim itu hanya menjadi kecenderungan kalangan seperti Habib Anis? Baiklah, saya akan mengemukakan data 2006. Pada tahun ini, Pew Global Attitude Project melakukan survei dunia soal bagaimana kalangan muslim berpikir tentang non-muslim. Katakanlah tentang bangsa-bangsa di barat sana yang mayoritas adalah non-muslim.
Survei ini dilakukan di kalangan muslim yang hidup baik di negeri muslim maupun di negeri non-muslim. Berikut ini beberapa hasil survei global tersebut. Kalangan muslim Indonesia sebanyak 81% melihat bangsa barat sebagai bangsa yang selfish, yang mengemukakan diri mereka sendiri. Hal ini disusul oleh muslim Jordania sebanyak 73%, lalu oleh muslim Turki sebanyak 69%, dan oleh muslim Inggris 67%. Kalangan muslim yang melihat bangsa barat sebagai bangsa yang arogan diisi oleh muslim Nigeria 74%, muslim Indonesia 72%, muslim Turki 67%, dan muslim Inggris 64%. Lalu kalangan muslim yang memandang bangsa barat sebagai bangsa yang suka kekerasan diisi pertama oleh muslim Jordania 81%, muslim Mesir 75%, muslim Nigeria 74%, muslim Turki 70%, dan muslim Indonesia 64%. Kalangan muslim yang melihat bangsa barat sebagai bangsa yang serakah atau bangsa yang greedy, dalam hal ini muslim Indonesia menduduki skor tertinggi 76%, lalu muslim Jordania 73%, lalu muslim Mesir 70%, lalu muslim Turki 67%, dan muslim Inggris 63%. Kalangan muslim yang memandang bangsa barat sebagai bangsa yang tidak bermoral diduduki oleh Nigeria dengan skor 65%, lalu muslim Mesir 64%, lalu muslim Jordania 62%, dan muslim Indonesia 60%. Survei ini juga membuat pertanyaan yang sama kepada non-muslim. Bagaimana kalangan non-muslim memandang orang Islam dalam 5 hal tadi, yakni dalam hal sikap selfish, dalam hal sikap arogansi, dalam hal kekerasan, dalam hal keserakahan, dan dalam hal ketidakbermoralan. Hasil perbandingannya adalah kalangan muslim menilai kalangan non-muslim lebih banyak negatifnya. Sebaliknya, penilaian kalangan non-muslim terhadap muslim lebih rendah negatifnya. Bagi kita, atas hal di atas, dari penilaian negatif terhadap bangsa barat, kalangan muslim Indonesia selalu berada di dalam 5 besar. Di sini Indonesia berada di bawah Turki yang menduduki urutan pertama dalam menilai bangsa barat atas sikap selfish, arogansi, kekerasan, keserakahan, dan ketidakbermoralan. Tentang ini semua bisa dilihat dalam informasi yang ada di website yang saya kemukakan di sini. Kemudian, lalu bagaimana dengan urusan larangan perkawinan dengan non-muslim? Jika kita melihat beberapa kecenderungan di atas, maka kemungkinan kalangan muslim untuk tidak mau berteman dengan kalangan non-muslim memang masih sangat tinggi. Pada tahun 2012 LSI mengeluarkan data bahwa 15-80% muslim Indonesia tidak merasa nyaman bertetangga dengan non-muslim. Penyebab ketidaknyamanan ini adalah perbedaan identitas keagamaan yang mewujud dalam perilaku dan gaya hidup mereka masing-masing dalam keseharian. Mereka dalam hidup bertetangga nampaknya masih memegang identitas sebagai patokan mereka. Sebagai catatan, jika keadaan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama masyarakat muslim, masih seperti keadaan yang digambarkan oleh survei-survei di atas, maka pernyataan para mubalik di atas bisa menjadi benar, yakni larangan berteman dengan non-muslim masih menjadi pandangan utama masyarakat kita. Jika ya, maka itu merupakan berita buruk bagi kita dan agenda ke depan bagi kita semua dalam menciptakan Indonesia yang harmonis, bersahabat, itu makin berat rasanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.